tunggu. Ini apa? Ini ada gundukan Ini apa? tanah yang baru nih. Di mana sih? Di mana sih? Loh. Vila. Pelapor kita bernama Giselle. Dia mencurigai suaminya kambuh lagi penyakit playboynya. Giselle dan suaminya Dede baru menikah 4 tahun. Kata Giselle dulu suaminya playboy kelas kakap. Tapi katanya udah berubah. Namun mungkin sekarang kambuh lagi. Lo yakin nih suaminya udah pergi nih habis maghrib nih? Iya kata dia sih jam segini tuh suami udah pergi, makanya kita disuruh datang jam segini. Suaminya Mas. kerjanya apaan sih? Papa Satpam ya baru pergi maghrib. Ya nggak tahu ya, mungkin punya perusahaan sendiri kali. Tapi suaminya udah pasti udah nggak di sini ya? Ya katanya sih gitu Mas. Assalamualaikum. Misi, assalamualaikum. Giselle, iya masuk aja Mas. Iya. Hah? Kenapa? Sampainya di rumah Giselle, kita disambut Giselle dengan muka panik dan cemas. Dia langsung mengajak kita masuk dan seolah-olah ingin menceritakan sesuatu. Coba lu tenang dulu. Tenang, tarik nafas. Iya. Nggak, kenapa? Ini, saya nggak tahu ya. Suami saya Iya. akhir ini tuh berubah, Iya. aneh. Pokoknya saya nggak tahu kenapa dia selalu di pojokan lemari situ. Dia selalu ke sana, Mas. Saya nggak tahu. Setiap saya mau buka lemari itu, saya nggak boleh buka lemari itu. Ternyata jadi Giselle curiga. Karena akhir-akhir ini suaminya itu melarang dia untuk membuka sebuah lemari. Dilarang mendekati lemari tersebut, dilarang menyentuh lemari tersebut. Seolah-olah ada sesuatu misteri di dalam lemari tersebut. Namun anehnya, kata Giselle, lemari tersebut tidak bisa dibuka sebelum jam 12 malam. Dan baru bisa terbuka setelah jam 12 malam. Dia Ya udah tutup senang gini mana sendiri. coba Coba deh. lihat. Dan saat saya mau membuka lemari tersebut, tiba-tiba Apaan ya? Oh, Mas, Hah? Apaan ya? Apaan ya? enggak, Hah? enggak. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Mati nggak? Mati nggak? nggak apa-apa Mas. Mas, enggak, tenang. Diam! Diam! Kamu ngapain lagi mereka kesini ya? Ngapain? Enggak, Mas. Aku cuma penasaran doang tuh lemari dalamnya apa gitu doang sih. Itu saya bilang jangan kamu buka-buka lemari ini. Dengar nggak kamu? jangan marah-marah. Gak marah gimana cuma? Iya. Ngapain mereka kesini? Ngapain? Bukan. Mas, tenang dulu, kita bantuin. Udah pergi! Pergi! Matiin kau deh, matiin! Udah! Wah, udah kita akhirnya harus keluar dari rumah tersebut. Karena suaminya tuh marah banget. Ini bener-bener emosi tingkat tinggi. Kayaknya dia kesal tuh karena ngelihat kita itu mau ngebuka lemari yang dia tuh larang untuk buka. Saya makin penasaran, ada apa yang disembunyikan dalam lemari tersebut? Suaminya pulang sih tiba-tiba. Yaudah, kita ke mobil aja. Kita mobil aja. Biasa Mas, kalau anjing malam-malam menggonggong tuh biasanya ada apa kalau? Hah? Iya nggak sih? Ya kan? Ih, serem ah. Emang kalau apa sih? Anjingnya ada makhluk halus gimana sih? Dia bunyi. Takut kan lo? Lalu kita tunggu di dalam mobil. Kita penasaran suami ini bakal keluar apa enggak. Terus kan dibilang katanya cowoknya selalu keluar malam gitu kan. Ya, tapi kenapa dia tiba-tiba pulang ya Mas ya? Ya aneh, padahal tadi pelapor kita udah meyakinkan kita kalau kita datang jam segini. Karena Suaminya cowoknya udah pasti pergi. setiap habis maghrib baru pulang pagi gitu kan. Bener. Nah itu dibuka. Itu keluar tuh. Wah, kayaknya mereka berantem deh Mas. Aduh, kasar banget lagi sama istrinya. Kenapa ya? Ini kesini. Duduk. Lampu kita matiin. Duduk lampu.
ikutin. Si Gisel. Ya, Gisel. Panggil Gisel. Ayo Gisel. Gisel. Ayo cepat. Ayo Gisel. Ayo. Lu nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa. Lu diapain tadi? Kenapa? Ini masuk ke daerah gelap banget nih. Lu mau ngapain Apa sih sih? daerah mana sih nih? Ya ampun mas, dia mau ngapain lagi coba? Dia berhenti. Parkir depan aja dulu ya di. Iya, kita parkir depan aja, parkir. Jangan sampai di depan motornya dia, jangan sampai. Oke, dia ngasih kotak hitam ke suami lo. Malam-malam di tempat gelap gini, mereka serah terima barang. Barang apa kira-kira malam-malam gelap-gelap? Gak tahu itu apa kayaknya. Tapi nggak mungkin lah dia kayak gitu lagi. Setahu aku dia udah sembuh loh mas. Maksudnya kayak gitu lagi udah sembuh tuh apa ya? Iya, dia udah nggak kayak gitu lagi, dia udah sembuh. Apa sih maksudnya apa sih? Dan sempat terlontar secara tidak sengaja dari Gisel. Dia bilang, nggak mungkin suami saya udah sembuh. Itu dulu. Dulu suaminya kenapa ya? Oh, dia jalan. Oke, ini dia berhenti pelan-pelan. Kita jaga jarak. Itu bukan bekas kontrakan suami aku ya? Maksudnya? Jadi suami kamu dulu ngontrak rumah di sini? Iya, Stop, uang. sebelum nikah sama lo. Belum nikah sama aku di situ. Itu kan Mili. Oh, lu kenal? Mili Iya. itu siapa? Dia sahabat aku sih, tapi dulu. Maksudnya ini cewek sahabat kamu tapi dulu. Maksudnya sekarang udah nggak sahabatan, musuhan. Oh, Hubungannya sama suami kamu apa? dia bekas mantan suami aku. Oh, Mili ini mantan pacar suami kamu sebelum kamu? Iya. Kok masih berhubungan sih? Iya. Hah? Malah Oke, tinggal di tunggu. kontrakan dia sebelumnya lagi. Loh, dia ngasih barang ke... Ke Mili. Loh. Dia ngapain tuh? Gue mau keluar. Lu mau kemana? Ya, lu sini. Stop. Mau kemana? Itu ngapain? Iya, tunggu dulu. Tunggu dulu, kita pengen tahu. Ya, sekarang gua aja masih penasaran kalau lu labrak ke sini, dia bisa aja ngeles. Oke. Jadi suaminya pergi. Yaudah, jalan, kejar. Apa sih, stop gimana? Lu mau ngapain? Stop. Saya ngotot pengen ikutin Dede, tapi Gisel bilang katanya enggak, saya mau turun di sini. Saya mau keluar aja, saya mau melabrak Mili. Yaudah gini, tim naik motor ngikutin, oke Dede ya, suami Dede kita turun deh. Turun. Mili, lu ngapain di sini? Stop. Lo masih berani datang-datang ke sini? Ya gue berani lah, ini rumah suami gue yang dulu. Rumah laki lo dari ngapain di mana? sini coba, Ini hah? rumah gue, laki lo yang numpang. Ngapain lo masih datang Oke. ke sini? Gak tau malu lo? Sekarang gue tanya, ngapain suami dia masih datang ke rumah lo? Ya tanya aja sama suami lo sendiri sana. Loh, jadi sekarang apa di kotak gue? Mungkin lo godain kali ke suami gue. Enak aja, lo yang ngerebut dia dari gue, dasar lo pelakor. Dulu tuh suami lo harusnya nikah sama gue, tapi lo yang ngerebut. Terus ngapain lo sekarang masih datang-datang ke sini? Mau manas-manasin gue lo? Kurang puas. Biasa aja, nggak usah kasar deh. Terus kotak itu apa maksudnya? Bawa aja tuh kotak. Ngapain banget gue bawa apa coba? Apa? Bawa aja mas. Ini apa? Aku Ya, tanya. bawa aja, lo tanya sama suami lo. Udah sekarang lo pergi. Ya udah. Bawa nih ya, ini kotak bawa. Enggak, gue nggak mau. Lo pergi sama ini nih apa nih kamera-kamera kayak gini. Apa? Udah lo pergi sekarang. Iya, udah biasa Gue nggak aja. mau tahu Biasa ya, aja. sama suami lo. Dasar lo pelakor. Kamu dihadapkan pilihan antara aku dan Ya sekarang
tanya tim dong. Tim ini udah ngikutin mereka kemana, pergi kemana? Nisa? Sherlock, yuk kita jalan dulu deh. Lu jadi ngerebut, lu pelakor ternyata. Lu ternyata. Lu ngerebut Dede tuh harusnya kawin sama dia. Wah, keterlaluan lo. Lalu tim kita yang tadi ngikutin Dede memberikan share location kita. Kita katanya harus datang ke sana. Akhirnya share location membawa kita ke daerah Karawang. Nisa. Oke, ini bener ya Sherlock kita ke tempat ini serem banget loh tempatnya loh. Ini jalan buntu apa gimana sih? Ijal ngabarinnya ke Berdiri dulu deh. Ini yang mana telepon Ijal dong. Dan kita tiba di depan sebuah rumah angker. Yang ini mas. Apa? Di rumah ini? Rumah apa sih ini? Serem Itu gitu. rumah apa? Kok gelap banget sih? Tadi dia ketemu sama si bapak-bapak ya. Iya udah kita tunggu sini aja deh. Oke. Dia masuk ke dalam sini nih. Iya. Oke. Yaudah kita turun aja kali. Kita tanya tetangga. Tanya aja ya. Assalamualaikum. Ya. Ini Mas. Kenapa ya mas? Iya enggak. Kita mau nanya doang, nanya doang. Mas itu rumah yang di situ Mas. Yang gelap itu ya. Itu Tempat apa ya? tempat apa ya Mas ya? Iya. Wah, saya juga kurang tahu, Mas. Apa? Kurang tahu juga. Nah. Soalnya rumah itu ya bisa bilang misterius juga sih, Mas. Misterius gimana Pak? Iya, soalnya itu tuh orang yang punya itu dari pagi sampai sore nggak pernah keluar. Oh jadi orang yang punya rumah itu dari pagi sampai sore nggak pernah keluar? Nggak pernah keluar, Mas. Nah, malam juga saya kan pernah lihat. Nah, sering ada orang masuk keluar masuk gitu. Mas sering ada orang keluar masuk ke dalam rumah itu? Gitu ya. Oh gitu. Iya, Mas. Padahal ini jauh banget ya, ini daerah Kerawang ya. Waktu itu pernah ada tukang sampah yang mau ngambil. Nah, pas ngambil itu dia sering lihat ada kayak boneka-boneka ember gitu. Boneka-boneka di Tong tong sampah, Iya, tong dibuang sampah. aja gitu. Ya, dibuang gitu aja. Tapi itu kepala udah pada terpisah. Mas siap bikin dulu ya. Tapi ini saya jangan masukin TV mas. Maksudnya gimana? Jangan masukin TV. Oh. Soalnya kan takut ada masalah. Oh maksudnya muka Mas jangan dimasukin TV? Gak apa-apa nanti bisa kita blur. Oh iya nanti kita blur ya. Soalnya kan takut ada masalah apa-apa. Iya. Oke ya makasih Mas. Makasih ya Mas. Gimana kalau lo masuk Mas cari tahu? Oke, gue masuk mobil, lu masuk rumah itu coba. Pas sampai di rumah seram, itu harusnya tuh kita masuk ke sana karena klien kita maksa banget nih. Tapi seperti biasa, Mas Uya tuh penakut. Dia paling gak mau tuh kalau disuruh masuk ke ya, rumah-rumah yang serem gitu deh. Tiba-tiba Iya, naik mobil cepet. Oh, dia turun. Dia masuk ke apa sih? Itu kebun apa sih? itu kemana? Hah? Gini deh, satu tim dong. Gini, tapi jangan rame-rame. Nggak mungkin kita turun rame-rame. Saya suruh tim untuk masuk ke dalam mengintai karena kalau kita masuk rame-rame udah nggak mungkin, berisik takutnya. Saya suruh 2 orang aja, satu memegang video call, satu lagi memegang kamera untuk melihat kira-kira ngapain Dede ini, suaminya Gisel ini masuk ke kebun kosong gelap-gelap malam-malam. Ray. Oke, ini lagi coba cari angle-nya. Oke, di semak-semak. Lu dikit lagi, lu kamera lu arahin ke situ dong. Ya lu cari akal dong. Mana? Gue lihat muka lu, pala lu yang gue lihat. Lu ngeliatin gue daun. Geser lagi. Lu otaknya siulang ya? Ya lu liatin dong. Sabar Mas Uya. Gue ngeliat kepala lu doang, daun doang. Kagak, itu pala lu, jidat lu yang gue liat dari tadi. Oh ini lihat.
tuh kelihatan. Itu Mili itu. Dia Mili. Kok dia ketemu lagi sama dia? Dan ternyata wanita tersebut adalah Mili. Ngapain Mili ketemu sama Dede di kebun kosong malam-malam? Apa? Kenapa? Lu balik cepet. Balik. Lu sini aja. Kok bisa sama Mili sih? Maksudnya ngapain gitu? Di kebun kosong sama Mili. Malam-malam. Dan tadi tuh Mili kan harusnya udah pulang ya? Lu udah nggak gini aja deh. Kita di sini aja. Kita tunggu. Mas, ini udah sejam. Kok lama banget sih keluarnya tuh? Mereka ngapain coba? Ini hampir 1 jam nggak keluar ya. Mereka di kebun kayak gitu ngapain berdua coba? Udah hampir sejam loh nih. Itu suami lo keluar. Iya. Tapi Milinya tetap di dalam. Berarti dia keluar sendirian. Dulu, dia tuh bawa tali tambang apa sih? Di gitu-gitu tuh yang warna oranye. Nggak jelas. Hah? Tapi Milinya di mana ya? Yuk kita turun yuk, maksudnya Lo yang keluar ya. jangan takut deh. Yuk. Bener dong, Mili nggak ada di sana. Tapi kita malah nemuin. Video call. Itu apaan? Apa sih? Itu apaan? Maksudnya itu apa? Itu kayaknya Ini pas binanya si. Ini pas Iya. binanya si Mili yang tadi. Ini yang tadi kita lihat. Hah? Iya, tadi gue lihat juga tuh. Pas binanya ada di sini. Orangnya mana? Mili gua mana? Maksudnya ini nggak ada orang sih mas. serem banget. Dan ini serem banget. Kayaknya kita mendingan pergi deh. Ini harus kita bawa untuk barang bukti nih. Yes. Jessica. Lo aja maksudnya. Udah. Tunggu. Ini apa? Ini ada gundukan tanah yang baru nih. Makanya gue di dalam. Enggak. Ini baru ya? Ini apa sih? Ini baru loh. Apaan tuh? Udah kita balik aja yuk. Udah. Lalu kita putuskan untuk mengantar Gisel saja untuk pulang ke rumahnya karena udah hampir jam 1, udah jam 12 malam lewat. Dan sesampainya di rumah Gisel memaksa kita untuk masuk ke rumahnya. Ini kita jadi harus balik lagi ke rumah kamu nih. Iya, Mas harus lihat di dalam situ tuh apa. Harus kita tuh Di dalam situ tuh di dalam mana? di dalam lemari itu. Ayolah. Ya tadi kan kita udah lihat gitu dia nggak bisa dibuka. Tapi kan ada dia. Ini udah jam 12 pasti bisa kebuka. Yakin pasti bisa kebuka. Yakin. Jadi lemari itu bisa kebuka Kalau jam 12. setelah jam 12 malam bisa kebuka. Iya. Iya sih. Tadi kita lihat, tadi kita kesini kan Nggak maghrib bisa. tadi, nggak bisa dibuka. Tapi kan ini udah jam 12. Pasti bisa kebuka. Emang isinya apa sih? Pokoknya Mas harus lihat aja itu isinya apa. Pasti Mas kaget liatnya. Ya udah, tapi yakin bisa dibuka nih. Yakin jam 12. Ya udah. Ya udah yuk. Ayo. Tunggu. Enggak tuh ketutup. Tapi yakin ini pasti bisa kebuka. Iya. Ini udah jam 12 lebih sih. Maksudnya deh Mau Mas Uya yang buka. Oke, gini aja deh. Jessica Ya pegang. Mas Uya dong. Ah lu penakut Ya banget soalnya sih. dia katanya isinya serem. Iya lu buka Ayo dong. penasaran, ayo dong buka. Enggak, gua nggak penasaran, gua aja deh. Iya Mas Uya. Ya udah Lu kameramen deh lu kapan? perempuan bukan? Kok gue sih? Harus berani kalau jadi cewek. Nggak nanya nih, mau gue apa Mas Uya nih? Sekarang gini, cewek harus berani, ingat. Emansipasi wanita. Lu pengen wanita di atas pria kan Ah, sejajar. cemen Buka lu. dong. Oke bener. Bisa dibuka. Bisa kebuka. Coba buka Jess. Jess. Masih nggak percaya sih. Ayo Coba buka Jess. Oke bener.
Ya, bisa dibuka. Masa aku buka? Coba buka Jess. Nih, masih nggak percaya Ayo, sih. buka. Ayo Coba buka Jess. Astagfirullahaladzim. Loh, kok ada 3 sih? Ini semalam tuh ada 2. Aku nggak tahu kenapa ada 3. Apa ada hubungannya sama Mili ya? Tadi malam ada 2. Ada 2. Oh, jadi kamu tadi malam ya? bisa buka lemari ini cuman di atas jam 12 malam. Iya, ini juga. Apa kenapa? Tadinya ada di sini. Tadinya boneka yang digantung ini, Iya. tergantung ini. Terus sekarang kegantung semua. Tadinya cuma 2 yang digantung. Iya. Pertama kali kamu ngeliat ini boneka cuma 2. 1. Oh, pertama kali kamu buka 1. Ya 1, tapi terus-terusan hari-hari 2 Dibuka. dan sekarang Jadi 3. Oke, apa bener apa kamu udah hubungan sama Mili? Tadi kita lihat Mili di kebun itu nggak ada kabarnya kan? Ditinggalin sendiri di kebun itu. Tiba-tiba ada Barbie. Dan tadi kita sempat datang ke kebun itu lagi, cuman ketemu pas minanya Mili doang. Mili di mana dong? Nggak mungkin logikanya sekarang. Perempuan mana mungkin berani ditinggalin di kebun kosong itu? Iya. Kalau dia nggak diapa-apain. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, aku takut ada Mili kenapa-napa. Mending kita kesana aja yuk. Tapi udah malam sekarang. Ini udah udah hampir jam 1 malam loh. Udah gini aja udah. Lu di sini aja biar tim kita nanti yang ngecek ke rumah Mili. Kita lihat kalau ada keanehan nanti kan dikabarin. Emang nggak bisa sekarang ya? Nggak mungkin lah, nggak mungkin Ini kita udah ke rumah Mili malam, malam-malam. udah malam. Bukan, Mas, apa aku bilang? Itu ya. Kok kenapa meluk gue? Tutup sendiri. sih? Udah lah. Nggak lu di dalam aja deh lu. Udah besok Kita kita pulang ketemu aja lagi. Besok kita ketemu pagi lagi ya. Tapi aku kerja besok. Jadi jam berapa biasanya? Sore. Kayak tadi aja habis maghrib. Ya udah. Ya udah oke. Yaudah, terima kasih ya semua. Terus ini. Mas, Mbak, kita ke rumahnya Mili ya. Ya ini kita lagi ke rumah Mili. Iya. 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 Hari berikutnya kita langsung menuju ke rumah Mili. Karena Gisel khawatir. Kita juga penasaran sih. Mili ini kemana? Atau mungkin kita bisa dapat informasi nggak dari Mili? Tentang ngapain semalam di kebun kosong. Aku heranin kenapa pas Minanya bisa ketinggalan di sana. Iya, pas Minanya doang di situ di bawah ya. Mungkin aja dia lari ketinggalan kali kan. Atau jangan-jangan Mili tadi kita ke rumah Mili aja. Nanti kalaupun di sana ada Mili, kita ketemu Mili, kita minimal bisa banyak informasi kita dapat. Ada hubungan apa Mili sama suami kamu. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak apa-apa, kita main masuk Pintunya aja. yang mana ya? Assalamualaikum, permisi. Mili kali. Sampai di rumah Mili, ternyata ada seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Ibu, Milinya ada kan, Bu? Memangnya ada apa? Iya. Gini. Tante, Mili pulang nggak kemarin, Tante? Begini Mbak, semalam memang Mili izin pergi sama saya untuk pergi ke Bandung selama 2 hari. Oh izin pergi. Izin Izin iya. ke tante. Izin pergi iya. ke Bandung semalam. Semalam perginya dia pergi ke Bandung, izin Ya. sama saya 2 hari. Dia pergi sama temennya, biasa dia kan suka bantu-bantu IO gitu. Nah ini sekarang saya telepon nggak diangkat-angkat, saya juga khawatir dari tadi. Nggak diangkat-angkat. Nggak Dari diangkat. seharian nggak diangkat-angkat. Seharian nggak diangkat. Biasanya Mili tuh sehari 4 kali hubungin saya. Dan dia juga punya power bank 2. Nggak mungkin kan kalau lobby itu kan nggak mungkin. Iya, Mas. tapi Mili nggak ada kabar sama sekali. Dia nggak ada kabar. Nggak biasanya kayak gini, Tante. Nggak biasanya nih Mili nggak biasanya kayak Terus gini. Mili Mbak. kemana ya? Muka orang tua Mili itu lagi panik. Ternyata dia sedang mencari anaknya, menunggu anaknya yang nggak pulang-pulang dan nggak ada kabar. Jangan-jangan ada hubungannya peristiwa kebun kosong semalam dengan hilangnya Mili. Ada yang aneh nggak Bu dari Mili semalam? Ada tanda-tanda atau firasat atau apa Bu? Sebelum dia pergi. Memang ada. Biasanya kan dia Mili tuh paling nggak suka sekali pakai baju biru karena dia punya trauma ya. Dulu gini Mas, dulu dia pernah mau nikah pakai baju kebaya biru. Dan karena pernikahannya gagal, jadi dia trauma sekali pakai baju biru. Tapi kenapa tuh tiba-tiba dia bilang sama saya, "Ma, Mili mau pergi ke Bandung dengan pakai baju biru." Coba Padahal dia biasanya nggak pernah pakai baju biru. Karena dia pernah gagal nikah pada saat dia pakai kebaya biru. Iya.
Dia sempat depresi Mas selama 1 tahun semenjak ditinggal sama Dede pacarnya Mas. Tadi dia cerita kalau Mili ini baru saja sembuh dari depresi yang berkepanjangan. Katanya dia depresi karena gagal menikah. Dede ninggalin Mili bukan gara-gara wanita lain ya? Saya nggak tahu Mas, kalau memang beneran dia si Dede ninggalin anak saya gara-gara perempuan lain, lihat aja kalau sampai ketemu sama perempuan itu abis saya acak-acak mukanya. Iya tante. Saya juga kalau ketemu Dede, Iya tante sabar. bisa ya. Sabar. Iya, oke sabar. Iya. Saya ngerti banget Iya, perasaan iya, tante, iya, saya iya, ngerti. Dan saya juga baru ngeliat berita di TV Mas, kalau ada kejadian pembunuhan di mobil online. Saya takut kalau bila terjadi sesuatu Mas. Oh, driver online gitu ya. Bu nggak usah khawatir ya. Nanti Bu sakit lagi loh Bu. Udah ya, Mas, Mbak, tolong bantu Iya, saya. oke. Kalau dapat Iya, kabar iya, tentang Mili, tolong kabarin saya Mas. kita tukar nomor telepon aja nih kalau ada apa-apa, ada kabar kita kabarin ya. Mbak, tolong ya Mbak ya, tolong Iya, Mbak. oke, ya udah. Ya ibu di sini Kita aja makasih ya. ya, Bu, ya. Ya, kita coba cari ya. Ibu yang sabar ya Bu. Nanti aku Bisa cari. tolong bantu ya, cari Mili. Nanti kamu kabarin Ibu ya. Iya. Ya udah Oke, kita pamit yaudah, ya Bu ya. kita pamit dulu. Makasih Bu ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu. Dan kita tiba di sebuah kafe. Gisel nanya, ngapain kita kesini? Dia kayaknya nggak tahu kalau kita sudah menyiapkan penggoda untuk ngetes kesetiaan suaminya. Oke, kita sudah sampai depan kafe dan kita akan lihat nanti suami kamu akan tergoda tidak oleh penggoda kita. Ngapain sih kayak gitu Mas? Loh, justru sekarang gini, lo kan curiga, Mau lo kan ngetes dia lagi gitu? iya, lo kan bilang katanya lo menikah sama dia 4 tahun. Tapi kan dia aku udah berubah. Iya, lo belum dikarenain anak, ya kan? Sementara lo bilang dulu sebelum nikah sama lo, Dia emang playboy. playboy. Ya namanya playboy menurut gua nggak akan pernah bisa tobat. Ya tapi kita lihat dulu Mas. Ya mana tahu kali ini dia nggak tergoda sama penggoda kita. Tapi sejauh ini cowok-cowok yang kita godain pakai penggoda kita sih Rata-rata. semuanya tergoda. Oke, sekarang sudah ada Mila ya. Masih Oke, udah terhubung dengan sudah, oke sudah terhubung. Mila sudah di sini dan di sini sudah ada kamera yang terhubung dengan handphone saya dan di kuping penggoda kita Mila sudah tersambung dengan handphone ini. Oke Mila, kalau dengar lo angkat tangan ya. Lo lihat ada kamera di sekitar lo. Lo jangan mencurigakan karena di sini juga banyak pengunjung-pengunjung kafe lainnya. Oke Mila, oke. Kok dia datang sih? Ya berarti intinya adalah dia kepancing gitu kan. Berarti cowok lo, suami lo ya playboy. Iya. Berubah dia masih Ya tetap kan aja kayak gitu kan? bilang, namanya playboy itu gak akan pernah bisa berubah. Tapi dia udah janji sama aku mau berubah loh Mas. Jadi tinggal janji. Minum ya? Iya diminum. Aku minum dulu. Udah lama kamu? Nggak begitu lama sih nunggunya. Tapi ngomong-ngomong cantik banget ya kamu. Ya emang cantik sih. Ya kan penggombal aja gitu. Oh ya. Aku mau deh punya anak seperti kamu. Oke, ini mungkin jeritan hati suami lo yang dia 4 tahun nikah sama lo ya. Belum dikasih Iya, anak. Emang kita nggak punya anak selama 4 tahun gitu. Aku nggak subur atau apa gitu. Aku bingung Ya, sampai-sampai. mungkin belum dikasih aja. Belum rezeki, nggak boleh mikir Tapi gitu 4 dong. tahun Mas Uya. Kamu mau gak jadi istri aku? Emang kamu belum punya istri? Belum. Makanya aku ngajak kamu nikah dulu. Serius belum punya istri? Serius belum? Memang lo berarti cuma dianggap apa ya? Kamu suka boneka Barbie kan? Barbie. Beneran ya Barbie? Ini ada hubungan dengan Barbie yang digantung di lemari dulu nggak ya? Yang kita lihat semalam.
Barbie. Nggak suka? Pinter-pinter. Enggak, lo bilang iya aja, lo bilang iya, lo Iya bilang iya. Mas Uye, jangan Enggak, dong. gue tuh pengen tahu. Gue pengen tahu kenapa dia nanya Barbie. Kalau kenapa-kenapa gimana? Anak orang Enggak, dong. Mila, lo bilang ya suka Barbie, bilangnya suka. Mas Uye, lo... Enggak, lo harus ngejalanin tugas lo dong. Iya, tapi kalau kenapa-kenapa gimana? Yang ngatur lo apa gue? Terserah lo deh, kalau kenapa-kenapa gue nggak tanggung jawab ya. Enggak, bilang aja, Mila suka gitu. Suka di sih, suka. Aku suka. Tadi bilang nggak suka, sekarang suka. Suka, aku suka Barbie kok. Yakin suka. Suka, aku suka. Emang kenapa? Tara, aku punya Barbie ya. Cantik kan kayak kamu? Tapi cuman sayang sih agak menyeramkan. Gitu ya? Gimana, suka kan? Iya suka, aku suka Barbie. Apalagi kamu bilang mirip kayak aku. Mila. Lu kok jadi kayak begini sih Mila? Lu dengerin gue dong. Tuh kan, Mas Uya bener Lu tanya, kan? Mas, Mila lu denger gue gak sih Mil? Dan anehnya saat Dede memperlihatkan boneka Barbie ke muka penggoda kita, kok tiba-tiba penggoda kita ini kayak linglung, kayak nggak mendengar perintah dari saya lagi. Saya ngomong apa kayak dicuekin. Tuh dia udah nggak denger nih Mas. Enggak, nih pasti sambungannya keputus deh. Enggak. Ini Mila udah beda nih. Bener nggak sih? Masih Coba dia deh, main. coba tim lihat. Aku gara-gara apa sih? Nih jangan-jangan dihipnotis nih gara-gara Barbie Atau guna-guna yang nggak jelas itu mungkin ya. Gue bilang juga Aneh apa, loh. Mas? Kita jalan yuk keluar. Gak kemana? Pokoknya ada tempat sesuatu yang pengen aku tunjukin ke kamu. Mau kan? Tapi nggak lama ya. Nah, cuma sebentar doang. Yuk kita jalan. Loh, Mila, lo ngapain ikutan Mila? Mila. Tuh kan bener Ini Mas kemana? Uya, Loh, gimana dong? Mila ngapain ikutan Mila? Tuh kan, lo sih Mila, Mas. Hey. Nih, Gini deh, aduh, Kita dia naik ikutin motor. dong. Gini aja, tim suruh ikutin naik motor, kita nyusul kasih Sherlock ke kita lokasinya mereka mau kemana. ayo buruan, bahaya lo ini anak orang loh. Saya putuskan untuk tim mengikuti dengan motor karena kita takut mobil tidak bisa mengejar mereka. Tim yang udah duluan ngikutin dia bilang kita harus datang ke... Loh, ini berarti Sherlock yang tadi bosan dikasih sama tim balik lagi ke tempat kemarin ya? Coba. Panggil dong ini tim kita mana dong? Laporannya apa laporannya? Jadi gimana sih? Mas, tadi penggoda kita, dia dibawa ke dalam. Nah, dia kayak sempoyongan gitu dibawa ke dalam. Terus tadi ada suara teriakan juga. Tim yang sudah sampai duluan ngelapor ke kita katanya tadi Mila dibawa masuk ke dalam sambil tergopoh-gopoh dan dia mendengar suara teriakan dari dalam. Di dalam sekarang Bang, ke dalam aja mas. Oke, udah. Masih kita ke dalam deh. Gini. Lu masuk ke dalam deh. Kok gue sih? Enggak gini. Enggak, jangan. Ini Mila, bahaya loh, Mas. Kita pantau dulu dari sini. Ya nggak bisa, masalahnya dia masuk tuh sempoyongan. Dan ini tuh rumah serem, lo tahu kan kemarin mas-mas itu ngomong apa? Kalau ternyata Mila kenapa-kenapa gimana? Lo mau tanggung jawab Mas Uya? Iya. Ini anak orang loh. Udah dikeluar. Nah, saatnya sekarang dia udah keluar, saatnya kita masuk kali ya. Dia pergi. Tunggu, lewat sini. Yuk, oke, kita turun. Yuk. Kita langsung masuk dan ternyata kita menemukan Mila dalam keadaan. Di mana sih? Loh. Mila. Ya ampun. Loh. Mila. Ya ampun. Jay, tolongin dong. Mila. Bawa ke mobil, ayo bawa. Mila nggak sadar, kita tepuk Mila bangun. Akhirnya saya bilang Mila angkat dari sini sebelum Dede balik lagi. Diangkat Mila, kita buru-buru lari ke mobil.
Mila masih nggak sadarkan diri, kita bangun-bangun, kita tepok-tepok, namun saya melihat dari hidungnya dia masih bernafas. Dia kayak pingsan aja. Suami aku ngapain ya? Kok dia bisa jadi pingsan kayak gini loh? Ya masalahnya tadi kita, tim nyampe duluan, kita belakangan, jadi kita nggak tahu kenapa dia bisa pingsan gitu. Tadi padahal di kafe dia baik-baik aja, cuman emang dia tadi sempat nggak ngikutin instruksi kita. Mas Uya sih, maksain dia untuk bilang suka sama Barbie. Iya, Ini kayak gini nih jadinya. Karena gue masih penasaran sama boneka Barbie yang yang tadi kita lihat di rumah lo. Akhirnya anak orang jadi pingsan Kemarin malam di begini rumah lo jadi coba. 2, jadi 3 tuh apa? Terus Mas Uya lihat deh. Nih, kenapa lagi nih? Lehernya Mas. Lehernya kenapa sih? Iya nih Mas. Tapi aku mimpi sih semalam sih. Apa? Mimpi apa? Suami aku jadi Dracula. Mimpi? Iya tapi mimpi doang, tapi Terus bukan dia bekas kejadiannya gigitan kayak gitu. gitu. Iya, apa ya Kemarin tadi? Jangan percaya itu cuma mimpi. Itu nggak ada hubungan, itu mimpi Tapi kan doang. sampai merah kayak gitu, Mas. Iya Mas Uya lihat deh. Ini Lu Mas pikir ada Uya sinetron nih. ganteng-ganteng Dracula apa? Udah deh Mas Uya, kita mau ke rumah sakit deh. Ini masih pingsan gini loh. Jangan lagi dong. Dia ngapain ya? Dan gak lama kita lihat Dede balik lagi ke rumah tersebut bersama seorang laki-laki. Dia datang sama siapa sih? Itu sama orang yang kemarin dia temuin tadi malam itu juga kali ya? Iya kan? Yang ngasih kotak hitam. Oh iya Masih bener. kotak hitam Ini itu. orangnya kan? Apa ya? Dia panik. Dia panik ngelihat Mila nggak ada di hilang. dalam lagi. Dia Takut. keluar. Oke, gini. Oke, dia pasti mau pergi sama itu. Kita ikutin langsung itu. Yuk, langsung. Kita ikutin. Dia ketakutan dan dia pergi lagi dengan laki-laki tersebut. Dan kayaknya laki-laki ini sama dengan laki-laki yang kita temui semalam yang memberikan kotak hitam tadi malam. Ini udah balik ke rumah lo nih. Ini balik ke rumah lo ya. Enggak, kayaknya menurut gue kita sekarang harus langsung ke sana deh. Ayo. Ini karena ini sekarang permasalahannya nih Mila ini begini juga nggak sadar-sadar dari tadi. Mila. Ini Mila. yang jagain siapa dong? Mila. Udah deh, biar titip aja. Bang, titip Bang ya. Akhirnya kita putuskan untuk turun dan sesampainya di rumah saat kita buka pintu rumah, kita lihat Dede sedang melakukan ini. Mas, Dede kaget melihat kita, dia memegang boneka-boneka Barbie yang kemarin udah digantung-gantung, dia pegang semua. Tapi tampaknya dia tidak semarah kemarin. Dia kayak lebih diem. Lo naruh apa? Lo mesti banyak mempertanggungjawabkan apa yang harus lo terangkan ke kita. Harus lo jelaskan ke kita. Ini bener-bener nih di luar logika gue nih. Mas, Boneka. itu apa itu, Mas? Kamu main imbul hitam lagi, Mas? Apa kamu main guna-guna kayak gini buat apa sih, Mas? Siapa yang udah guna? Terus apa ini semuanya? Mau dijelasin? Terus abu-abu itu apa? Ya, Oke. apa boneka ini lu gantung-gantung di sini? Kenapa istri lu? Jelasin sama aku, jelasin. Kenapa istri lu nggak boleh buka Oke, boneka stop. ini? Oke. Iya, iyalah kita butuh penjelasan dari lu. Iya. Apa? Kita udah menikah, Pak. Iya. Apa? Dan kita belum punya anak. Dan aku kemarin aku kurang pinter. Orang pinter. Oke, Kenapa ini ada hubungan dengan boneka ini. Kenapa? ya? Ada hubungannya dengan boneka Jadi ini. maksud kamu apa ini semua? Ya makanya denger dulu dong, sabar denger dulu Ya, dong. apa hubungan dengan boneka ini? Ini sama boneka ini, karena ini syarat dari orang pinter. Kamu percaya ginian ilmu hitam guna-guna Aku buat percaya apa? gak percaya, tapi aku harus melakukan. Ya, Karena melakukan kenapa? apa? Kata Karena orang apa? pinter ini, apa hubungannya kalian udah nikah 4 tahun gak punya anak sama orang pinter tuh apa? Coba jelasin. Ya makanya ini juga mau jelasin. Dia udah jelasin, Ya, oke. udah Oke, gue kasih jelasin. waktu lu buat jelasin. Kamu tahu kan aku dulunya gimana? Kamu tahu kan aku itu dulunya playboy. Oh dulu, sekarang emang udah enggak? Udah enggak sekarang? Yakin? Yakin. Apa Mili? Kamu yakin? Mila. Sahabat dia yang dulu lo pacarin. Milih. Maksudnya milih? Sekarang gue tanya, lu di kebun kosong sama Mili ngapain? Pada ngikutin semuanya nih. Iya, kita Kalau ngikutin. aku nggak ikutin kamu, aku nggak bakalan tahu Iya. kamu kayak gimana, kayak gini-gini. Terus Hah? Mili hilang. Iya, Mili Mili. kemana? Milih mana Oke, aku tanya? apa hubungan Kamu lu ngapain sama- sama Milih? Kamu Balik ngapain? lagi sama Mili. Serius. Apa hubungannya nih sama boneka-boneka yang lo Gue pegang? kagak tahu sama Mili ya. Gue waktu di kebun itu cuma minta maaf doang. Minta Tapi maaf? Iya. Kamu sih di kebun? Minta maaf, yakin kamu minta maaf sama dia, nggak ngapa-ngapain di kebun. Swear, gue yakin. Maksudnya malam-malam di Iya, kebun iya, minta minta maaf, maaf. nggak masuk maaf akal gitu. Ngapain kamu minta maaf sama dia? Kamu nyesel nikah sama aku, kamu nyesel. Aku gak nyesel nikah sama kamu. Cuma aku mau minta maaf sama Mili karena Mili itu sakit hati sama aku. Oke, minta maaf sama Mili. Terus? Dan menurut kamu, hubungan Kenapa sama gitu loh? dia nggak punya Kenapa anak harus apa? minta maaf?
Ya karena itu syarat dari orang pinter. Syarat dari orang pinter apa? Syaratnya apa? Karena orang pinter, aku harus minta maaf sama 5 perempuan yang udah aku sakitin, termasuk Mili. Dan kata orang pinter itu, aku lagi kena karma buruk. Kamu tahu kan? Karma buruk, aku gak punya anak selama ini. Gara-gara kamu nyakitin perempuan? Iya. Dan kamu harus minta maaf sama 5 perempuan itu, Iya. baru dikaruniai anak. Nah sekarang kamu udah minta maaf sama berapa perempuan? Sama 3, Mas. 3 perempuan? Iya. Maksudnya 3 perempuan, yang 2 lagi? Ya aku gak bisa nemuin mereka, Mas. Nemuin mereka, oke. Hubungannya sama boneka yang 3 boneka yang digantung ini apa di sini? Ya itu tandanya yang digantung ini yang udah aku minta maafin. Oke, jadi kalau kamu udah minta maaf sama cewek, satu cewek, kamu gantung Barbie ini? Iya. Jadi sisa yang kemarin kita lihat 2 itu belum maksudnya. Jadi itu nih boneka-boneka digantung ini disuruh orang pinter gitu? Enggak, Mas, itu cuma tanda simbol aja. Simbol bahwa? Bahwa aku udah minta maaf sama... Setiap kamu minta maaf sama satu cewek, kamu gantung satu Barbie-nya. Jadi ini pun dari kamu doang? Gak ada hubungan sama ilmu hitam? Gak ada. Oke, sekarang satu hal gue mau tanya sama lo. Ya, Mila, jangan pura-pura nggak tahu. Lu sebelum ini ketemu siapa tadi? Jangan bohong. Hah? Di kafe siapa itu? Hah? Di kafe siapa tadi? Ya gak tahu gua siapa itu. Kamu penyakitnya masih ya? Masih aja playboy tau nggak? Kapan Mas kamu bisa berubah, kapan? Oke, aku jujur ya. Emang tadi aku ketemu sama Mila di kafe dan aku bawa ke rumah. Ke rumah serem itu, ke rumah dukun itu. Kenapa lo bawa ke situ? Ya tadi gue panik karena dia tiba-tiba pingsan. Aku taruh di rumah itu dan aku keluar untuk cari obat dan aku kembali lagi, orang itu udah gak ada. Oke, sekarang lo mesti ikut gue. Saya tarik dia keluar dan saat kita keluar rumah, tiba-tiba Mila datang jalan sambil sepoyongan. Dan saya bilang Mila, dan Mila malah ngomong kenapa saya ada di sini. Nggak apa-apa Mil. Aku nggak, agak pusing aja, pusing banget sih kelayangan. Nah, sekarang lo jelasin kenapa Mila bisa kayak gini. Aku juga gak tahu. Semalam dia nelpon aku dan ngajak ketemuan di restoran. Terus? Dan tiba-tiba dia pingsan. Ya, dia emang orang kita. Pingsan lo apain? Gak gue apa-apain. Bohong banget. Serius gue enggak. Lo nggak tahu apa-apa? Kamu tuh masih nggak bisa berubah ya? Lihat kayak gini doang, kamu masih tetap kayak gitu. Gimana kamu nggak berubah-berubah, Lo Mas? nggak apa-apa kan? Lo kenapa sih? Itu suruhan aku, Mas. Suruhan kita semua. Pingsan, pusing. Karena dihipnotis. Hipnotis. Terus? Bukan hipnotis. Enggak, Mas Uya, aku tuh jadi asam lambung aku tuh naik, jadi aku pusing. Terus aku pingsan. Maksudnya asam lambung kamu naik? Iya, aku pusing, terus aku pingsan. Aku nggak ingat lagi. Oh, kamu emang punya asam lambung? Iya, tadi kan Mas Uya suruh langsung dibaca, kata aku masukkan sarapan. Oh alah, ternyata Mila asam lambungnya naik. Karena belum makan disuruh syuting. Dan Mila juga darahnya rendah. Ya, buat apa lu nikahin? Kalau lu mau siksa doang, lu nggak usah ngegas di rumah gua. Udah untung lu tinggal di rumah gua. Masya Allah, ini kan anak kamu. Gua nggak yakin itu anak gua. Kakak nggak cinta sama dia dari dulu. Kenapa kakak rebut dia dari aku dulu? Tapi mukanya mirip ya, lihat deh. Cepetan. Iya. Mobilnya jauh banget lagi, Bang. Lu siapa? Lu siapanya dia? Selingkuhannya, Fik. Kita mengambil banyak hikmah dari apa yang kita lihat hari ini. Walaupun kita terjawab semua ini, ternyata ini bukan guna-guna, bukan apa. Cuman cowoknya sempat Hampir di jalan yang tidak benar ya Mas tapi ya. dia menyadari itu tidak benar. Jadi emang kita berdoa saja, mudah-mudahan mereka diberikan keturunan atau diberikan momongan sesuatu. Positifnya adalah dia udah minta maaf kepada orang-orang yang dia udah sakit. Ya mudah-mudahan nanti akan ada berita baik buat dia ya Mas ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu tetap hidup.